Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya banyak dialami nih. Anda mungkin pernah merasa udah latihan keras banget, tapi begitu terjun langsung, kok rasanya beda ya? Nah, kita akan coba bedah bab 10 dari materi Anda, Get Better at Anything. Judulnya juga menarik, latihan harus bertemu realitas. Kenapa sih latihan di kandang aja tuh nggak cukup? Iya, betul banget. Rasanya familiar ya. Kita ngerasa udah jago nih, tapi pas di situasi asli, banyak faktor lain bermain. Itu dia, kayak ada gap gitu ya antara teori sama praktek di lapangan. Kita akan coba bongkar ini, kenapa bisa begitu? Intinya sih, pengetahuan atau skill itu nggak berdiri sendiri. Dia itu hidup berinteraksi sama lingkungan, sama orang lain di sekitar kita. Nah, kalau kita nggak sadar soal ini, akibatnya bisa serius loh. Serius gimana tuh? Contoh paling ekstrim mungkin tragedi Tenerife yang nanti kita bahas, itu bukan cuma soal katakanlah kesalahan teknis pilot, tapi lebih ke komunikasi, prosedur, dinamika antar manusianya di saat genting. Wah, oke. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu deh. Di bab ini disebut soal pembelajaran kontekstual. Maksudnya gimana tuh? Bisa kasih contoh gampang? Oke, bayangin aja pemain bisbol lagi mau nangkap bola yang melambung tinggi, dia kan nggak lagi ngitung-ngitung rumus fisika di otaknya kan? Nggak mungkin lah ya. Nah, secara naluriah, dia itu lari sambil gimana ya, menjaga sudut pandangnya ke bola itu tetap konstan. Jadi gerakannya, pemikirannya, itu nyatu sama aksi dan kondisi lapangan saat itu juga. Ini contoh bagus kalau pikiran kita tuh sering nyantol ke dunia luar, nggak cuma teori di kepala. Oke. Jadi belajar itu emang harus turun, harus nyentuh realitasnya langsung ya. Ini jadi ingat cerita soal latihan pilot di Perang Dunia Pertama. Katanya ada revolusi cara latihannya ya. Ah iya, Robert Smith Berry, itu menarik banget. Jadi dia lihat kok banyak banget pilot kadet yang celaka justru pas lagi latihan. Aneh kan? Loh kok bisa? Harusnya kan latihan lebih aman. Nah, itu dia. Smith Berry ini mikir, jangan-jangan latihannya terlalu steril, nggak nyiapin pilot buat kondisi bahaya beneran. Jadi dia ubah total. Pesawat latih dipasang kontrol ganda, satu buat instruktur, satu buat murid. Oke, itu standar lah ya. Nah, yang radikal tuh ini, dia sengaja minta instruktur buat ngelakuin manuver berbahaya, misalnya spin atau muter-muter nggak terkendali, biar si murid belajar cara recovery, cara keluar dari situasi bahaya itu, bukan cuma diajarin cara menghindar. Waduh, dibuat lebih bahaya dong latihannya. Agak nekat ya kedengarannya. Betul, kedengarannya aneh, tapi ternyata eh itu berhasil. Dia juga perbaiki komunikasi di kokpit pakai alat sederhana namanya Gosport Tube, jadi instruksi bisa kedengaran jelas walau mesinnya bising. Terus hasilnya gimana? Hasilnya luar biasa. Angka kecelakaan pas latihan itu turun drastis, padahal latihannya dibikin lebih menantang. Pilot-pilot jadi jauh lebih siap tempur di medan perang. Ini bukti nyata kalau latihan itu harus ya mencerminkan realitas. Kadang malah harus lebih keras dari realitas. Wow, oke. Tadi kan soal lingkungan fisik ya, pesawat, manuver. Sekarang kita geser ke faktor manusianya nih. Tragedi Tenerife tadi, itu kan contoh ekstrim soal ini ya. Iya, Tenerife itu mimpi buruk industri penerbangan. Dua pesawat jumbo jet 747 tabrakan di landasan pacu yang lagi berkabut tebal. Penyebabnya memang kompleks, tapi benang merahnya itu ada di kegagalan komunikasi yang fatal. Gagal komunikasi gimana? Ada salah pengertian instruksi dari menara kontrol, terus juga prosedur yang nggak standar dipakai sama salah satu pesawat. Tapi kalau digali lebih dalam lagi, ada isu soal hierarki di kokpit pesawat Belanda itu. Hierarki, maksudnya pangkat gitu? Betul. Kapten pilotnya itu sangat senior, bahkan dia kepala instruktur pilot di maskapainya. Ada dugaan kuat kalau kopilotnya itu agak segan atau ragu buat challenge keputusan kapten yang kayaknya agak nggak sabar mau lepas landas, padahal izin finalnya belum jelas banget. Jadi, skill terbang kapten yang hebat itu jadi nggak berguna ya kalau komunikasinya macet dan ada rasa segan gitu. Ngeri juga ya. Persis, keahlian teknis sehebat apapun, kalau elemen manusianya, komunikasinya, kerja timnya gagal, ya bisa fatal. Makanya setelah Tenerife, industri penerbangan itu benar-benar fokus ke yang namanya CRM, Crew Resource Management. CRM itu apa?
Itu pelatihan intensif yang fokusnya bukan cuma soal teknis terbang, tapi justru soal komunikasi efektif, gimana cara kerjasama sebagai tim di kokpit, gimana cara menyampaikan pendapat atau bahkan menentang keputusan atasan kalau memang dirasa salah atau berbahaya, tapi tetap dengan cara profesional. Jadi belajar terbang itu juga belajar ngobrol dan kerja bareng di bawah tekanan. Penting banget ini. Terus gimana nih kita atau Anda yang lagi dengerin bisa menerapkan pelajaran ini? Misalnya pas lagi belajar skill baru atau mau masuk ke satu bidang kerja gitu. Nah, ini bagian pentingnya. Anda perlu paham gimana sih permainan di bidang itu beneran dimainin. Bukan cuma aturan formalnya aja, kayak harus punya ijazah apa atau lulus tes apa. Tapi juga, Aturan nggak tertulisnya, budayanya, jalur-jalur informalnya, gosip atau lore-nya lah. Contoh yang disebut di materi Anda, itu soal dunia akademis. Kadang, reputasi universitas tempat Anda lulus S1 atau S2 itu bisa ngaruh banget ke karir ke depan, mungkin lebih dari nilai Anda. Itu kan aturan main yang nggak ada di buku panduan, kan? iya juga ya. Terus ada juga soal bedain antara skill asli sama sinyal kalau kita punya skill itu. Maksudnya gimana tuh? Persis. Gini, Anda mungkin emang jago banget di satu bidang. Skill teknisnya oke. Tapi, Anda juga harus bisa nunjukin ke orang lain kalau Anda jago, pakai cara-cara yang diakui di lingkungan itu. Oke, sertifikat atau portofolio gitu ya. Bisa jadi. Bisa sertifikat, bisa proyek yang kelihatan hasilnya, bisa cara Anda ngomong atau presentasi. Intinya, jadi hebat aja nggak cukup. Orang lain juga harus tahu dan percaya kalau Anda hebat, lewat sinyal-sinyal yang mereka anggap valid di bidang itu. Oke. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Kalau mau beneran mahir, latihan kita itu harus ketemu sama realitas. Harus paham konteks lapangannya, ngerti dinamika sosial dan orang-orangnya, kenali aturan main yang nggak tertulis, dan juga, belajar cara unjuk gigi yang pas. Betul. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Saat Anda lagi berusaha keras buat jadi lebih baik dalam sesuatu, coba deh pikirin, berapa persen usaha Anda fokus ke ngasah skill teknisnya aja? Dan berapa persen yang Anda alokasiin buat belajar mainin gamenya? Artinya, belajar navigasi lingkungan sosial dan profesional tempat skill itu bakal dipakai. Pertanyaan menarik untuk direnungkan. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut ya.